Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia bersama kami dalam acara 2 menit saja. Kami bersama kru menyampaikan selamat malam semua. Dan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana gereja hadir di muka bumi dan gereja menjalani masa-masa yang sukar. Siapapun kita harus bangga kita ada di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, Indonesia yang kita banggakan. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita, masyarakat Indonesia. Kita sedang menjalani sesuatu yang membuat kehidupan kita secara sosial, ekonomi, budaya, agama, kita sedang menjalani masa-masa yang sukar pada akhir-akhir ini. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi bagi bangsa kita, maka di sana ada anak-anak Tuhan yang mau tidak mau sekalipun kita mengalami sesuatu yang sukar, tetapi Allah berkata dalam kitab Yeremia kalau nggak salah bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini dan biarlah damai dan sukacita dunia ini akan mereka rasakan dengan kehadiran kita. Namun berbalik dengan keadaan gereja sekarang, gereja sedang mengalami masa-masa yang sukar. Namun kita percaya
sesukar apapun hidup ini, anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah pendahuluan saya. Selamat malam, Pastor Efrat. Selamat malam. Bisa Pastor dekatin dikit ya, Samuel Pangalo. Iya, terima kasih ada lagi bersama dengan kami di sini. Pastor Efrat, dia seorang hamba Tuhan, gembala sidang di daerah Surabaya ya. Daerah mana Pak Pastor? Surabaya Kota. Surabaya Kota, dan beliau juga seorang pimpinan gereja yang ada di GPDI yang ada di Jawa Timur. Salah satu anggota majelis daerah di Biro Penginjilan ya, ketua ya, Pastor. Biro Penginjilan. Biro Penginjilan. Oke, malam hari ini Pastor kita bicara secara umum dulu tentang bagaimana gereja Tuhan izinkan ada di kondisi-kondisi yang sulit, yang sukar seperti ini. Kita belum bicara tentang poin-poin ini, tapi melihat secara umum pandangan harus kami memang gereja mengalami hal seperti ini, Pastor. Silakan. Ya, memang kita tidak bisa menghindar dari situasi kondisi karena memang kita ada di tengah-tengah dunia. Yes. Dan memang Alkitab sudah katakan bahwa hidup di dunia itu adalah pergumulan. Pergumulan ya. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari pergumulan itu. Betul. Dunia ini masalahnya terlalu kompleks. Dunia terlalu kompleks. Masalahnya terlalu kompleks. Iya. Kita tahu bahwa secara umum ada kesukaran yang dialami oleh dunia. Ya. Dan itu sifatnya global. Yes. Sifatnya universal. Seperti apa yang terjadi pada hari-hari ini, pandemi COVID-19. Ini masalah global. Semua bangsa mengalami. Kalau nggak salah saya dengar tadi, kalau nggak salah ada 220 ya bangsa yang udah mengalami hal seperti ini. Ini kesukaran umum yang sifatnya global. Siapapun, bangsa manapun, ya, dia suku manapun, tetap status sosial apapun, tetap mengalami masalah ini. Ini pandemik bangsa-bangsa ya, pandemik dunia. Kemudian ada masalah secara umum tetapi bersifat pribadi. Seperti ada yang sakit, ya kan? Ada yang kena terpapar dengan COVID. Betul. Ada yang tidak terpapar dengan COVID. Nah itu setelah terpapar dengan COVID itu menjadi sifat pribadi. Sifat pribadi, betul ya. Ya kan? Nah, itu banyak orang mengalami masalah seperti itu. Ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan yang hubungannya dengan keuangan, perekonomiannya. Artinya penderitaan masa yang sukar ini kita jangan terfokus saja hanya kepada Jadi pribadinya menjadi individualis. Ya, jadi seperti kata orang, hatiku adalah rajaku. Jadi apa kataku itu sudah itulah. Egosentris dia. Itu yang aku lakukan. Nah, artinya intinya pemirsa dan Pastor Efrat, kita bicara tentang bagaimana kalau
kata sukar sekarang itu memang ternyata dalam Alkitab Paulus sudah katakan ya kepada Timotius bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, dan sekarang ini kita tidak bisa pungkiri masa yang sukar betul-betul kita sedang jalani, gereja Tuhan sedang jalani seperti itu. Ya. Berarti kita memang artinya kita ya udah kita sadar kita nggak bisa lari dari masa yang sukar ini. Nggak bisa menghindar. Kita harus hadapi kondisi ini. Harus hadapi kondisi ini. Hanya kita hadapi dengan reaksi yang benar. Kita bisa salah, gagal apabila reaksi kita salah dalam menanggapi kondisi yang sukar, yang sulit ini. Ya, jadi gereja harus tampil sesuai dengan karakternya. Ia menjadi terang. Ya, memberikan cahaya bagi dunia, ia menjadi garam, memberikan cita rasa yang berbeda bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara di mana dia ada. Artinya sesukar apapun. Iya, semua orang mengalami hal ini kok. Betul, sesukar apapun kita harus bisa tampil beda. Iya. Nah, Pastor Efrat, kita sebelum lanjut kita udah terhubung dengan rekan kita dari Jawa Barat. Selamat malam, Pastor Helpi Rawis. Selamat malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berapa bulan yang lalu harusnya ada seperti ini ya, tapi ada masalah teknis ya, kita nggak bisa. Akhirnya puji Tuhan malam ini waktu yang tepat bersama Pastor Helpi Rawis. Pemirsa, hamba Tuhan ini hamba Tuhan dari Jawa Barat, seorang pimpinan gereja juga di wilayah dan tentunya di daerah, di pemuda atau remaja ya Pastor ya? Remaja di pusat. Oke. Iya, remaja di pusat, dan kita bersyukur di tengah kesibukan harusnya sebentar juga ya ada kegiatan gereja tapi bisa bersama dengan kami. Nah, Pastor, iya kita langsung aja Pastor. Sudah mungkin mengikuti dari awal ya bagaimana bagi gereja hidup di masa-masa yang sukar. Nah, kita akan bicara tentang peran gereja. Artinya gereja sini bukan secara fisik, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita di mana Tuhan percayakan kita harus menjadi terang, harus menjadi garam. Nah, Pastor Rawi sendiri melihat tentang kondisi masa yang sukar sekarang, bagaimana gereja memposisikan diri. Silakan Pastor. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Yes, puji Tuhan. amin. Gereja dalam hal ini secara organisme, tentunya kita semua secara pribadi menyikapi masa-masa yang sukar ini memang tidak bisa kita lalu kemudian lepas dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Paling tidak gereja harus berperan serta. Pertama tentunya bersama-sama dengan pemerintah, membantu pemerintah dalam mengatasi kesukaran, masa-masa yang sukar yang diakibatkan oleh pandemi hari-hari ini. Terlebih kami di Jawa dan Bali sedang diterapkan PPKM ya. Dan kemudian yang kedua, dalam soal iman, dalam soal kepercayaan kita kepada Tuhan, tentunya peran gereja itu sangat penting, mulai dari diri kita masing-masing harus tetap setia kepada Tuhan. Harus tetap menjaga iman kita, terus tetap setia dalam arti begini, bahwa kesetiaan kita ini bukan hanya kepada diri kita sendiri, urusan kita dengan Tuhan, tetapi kesetiaan kita itu tidak berubah dalam hal kita memperhatikan orang-orang lain, memperhatikan apakah itu teman-teman kita seiman, satu gereja kita, ataupun berperan serta di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, paling tidak kita gereja Tuhan muncul untuk jadi berkat bagi orang lain. Amen. Jadi berkat bagi lingkungan. Jadi berkat bagi sesama kita, anak-anak Tuhan. Kira-kira demikian, Pastor. Dalam kondisi menjalankan PPKM, artinya jam ibadah kita itu betul-betul memang dibatasi, ya kan? Nah, secara pribadi sebagai seorang gembala, tentunya ini kan menjadi pikiran juga kita bahwa bagaimana kita menjalankan aturan pemerintah, sedangkan di sisi lain memang hati ini ingin kita beribadah. Gimana itu menjelaskan kepada jemaat-jemaat, kan biasanya jemaatnya, ayo Pak Pendeta kita ibadah aja. Nah, peran daripada seorang gembala sidang seperti apa? Ya, memang itu juga yang saya alami dalam pelayanan gitu.
ada beberapa jemaat yang tetap bersikeras harus ibadah gitu. Tetapi saya sebagai gembala harus tampil memberi wawasan kepada jemaat bahwa pemerintah juga itu wakilnya Allah. Wakil Allah. Bahwa kita juga harus harus mendukung program ini supaya paling tidak kita percaya bahwa ketika kita mendukung program pemerintah sambil kita juga berdoa sebagai orang yang percaya supaya pandemi ini tidak berlarut-larut gitu. Supaya terjadi pemutusan mata rantai penyebaran COVID kan, dengan kita tidak berkumpul, dengan kita tidak ada dalam keramaian, ya tetap kita beribadah. Khususnya di gereja saya diadakan di rumah masing-masing. Tata cara ibadah dibagikan langsung dari gembala karena tidak semua jemaat bisa mengikuti secara online karena ada rumah-rumah tertentu yang signalnya susah gitu. Ada rumah-rumah tertentu jemaat berdomisili di tempat-tempat yang susah dijangkau oleh signal HP walaupun Parung Panjang itu di pinggir kota Jakarta, tapi tetap aja ada tempat-tempat tertentu yang susah dijangkau oleh signal gitu. Jadi tetap saya menghimbau jemaat untuk beribadah. Tetap juga saya menghimbau jemaat untuk mendukung program pemerintah ini. Ya, puji Tuhan. Artinya kita harus seimbang, ya, seimbang bagaimana kita menjalankan aturan dari gereja kita dan pelayanan kita dan bagaimana kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, ada kalimat yang saya akan sampaikan, pasti pastor akan mengerti ini. Maksud saya, ketika di zaman Elia itu ada masa sukar. Pasar saya tidak mau ngomong vulgar ya, masa yang sukar. Ada burung gagak di sana yang setiap pagi sore memberikan, Tuhan kirim burung gagak untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita merindukan burung gagak seperti itu. Sejauh mana iman pastor? Yang saya alami ya khususnya ya, ini hubungan dengan saya sebagai seorang gembala. Yang saya alami dari sejak terjadi pandemi sampai sekarang Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan tetap pelihara.
berat badan naik semua ini, saya isi rumah pastor ini. Karena berkatnya sampai melimpah luar biasa. Amin. Itulah cara Tuhan memelihara kami. Wow, luar Amin. biasa. Di Tuhan. Pastor, sebelum kita tutup telepon kita malam hari ini, berikan pesan dan pesan-pesan kepada teman-teman yang juga sedang mengalami masa-masa pandemi, mungkin di daerah-daerah terpencil yang mereka sedang nonton live malam hari ini, atau mungkin mereka nonton siaran ulang, supaya apa yang ketika pastor terima bagaimana perhatian dari tetangga, di mana Tuhan izinkan hal itu, maka supaya teman-teman yang lain juga mereka tetap bersemangat untuk menjalani masa-masa yang sukar seperti ini. Silakan pastor, berikan pesan-pesan ke kami, ke teman-teman yang nonton malam hari ini. Baiklah. Satu hal di masa-masa pandemi ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Yes. Tetap melekat pada Tuhan. Apakah kita ibadah online atau ibadah tatap muka, ibadah mau bentuk apapun, jangan pernah lupa cari Tuhan. Sebab ketika kita melekat pada Tuhan, mau sampai kapanpun pandemi ini, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Tuhan punya cara, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong setiap orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Wow. Tetap semangat, tetap cari Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Pastor Helpi Rawis, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja, dan satu waktu kita bisa ada lagi dalam acara seperti ini ya Pastor ya. Bisa ya? Ya, Tuhan berkati. Salam Pendeta Efrat Bawuruntu. Ya, Tuhan berkati. salam balik. Haleluya. Maju terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Salam buat keluarga sama jemaat. Ya. Yuk, terima kasih pimpinan-pimpinan. Yuk, Tuhan Amin. berkati. Selamat malam. Wah, Pastor Efrat ada-ada saja yang Tuhan ketika beliau menjalani masa PPKM, masa-masa sulit, ya, dia tidak singgung tadi tetangga memberikan dia sembako, tetapi ada komunikasi yang selama ini tidak pernah terjalin. Justru di tengah kopi seperti ini, malah itu sudah terjalin, ya kan? Mungkin tadinya mau ibadah susah, sekarang mereka yang suruh ibadah. Nah, Pastor lihat sendiri dari apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Pastor, tentang bagaimana dia akan buka jalan di masa-masa yang sulit. Iya, kalau saya melihat bahwa dalam konteks Indonesia ya, menghadapi kesulitan ini, gereja di Indonesia tidak mengalami masa yang sukar, ya. Indonesia yang sukar, gereja tidak mengalami masa yang sukar. Masyarakat Indonesia mengalami masa yang sukar. Ini kesukaran umum. Tetapi secara khusus gereja tidak mengalami masa yang sukar. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, yang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula mengalami masa yang sukar. Masa yang sukar. Iya. Karena tekanan yang datang dari pihak luar, dari pemerintah, dari masyarakat, itu memberikan tekanan yang luar biasa kepada gereja. Tetapi Indonesia tidak. Kita di Indonesia gereja, puji Tuhan, bisa puji Tuhan menikmati itu bagus sekali. Ibadah bisa jalan. Iya, terus kita ada di negara yang sistemnya memberi kebebasan kepada gereja menghormati setiap warganya untuk menganut agamanya masing-masing. Ya, kita beribadah bebas. Kita bersyukur bangsa kita, ya kan, pemerintah kita memberikan kita keleluasan untuk menikmati hadirat Tuhan di gereja-gereja, di rumah-rumah. Kita bersyukur ada di Indonesia ini. Kita jadi orang Indonesia itu bersyukur sekali. Artinya memang betul ya, gereja Tuhan kita menjalani ini, tetapi kita dalam kondisi pemeliharaan Tuhan ya, yang dikatakan secara ini tadi, kita enggak harusnya kita tidak mengalami masa sukar gereja. Terus? Seperti yang terjadi di gereja mula-mula, ya, tetapi gereja berada di tengah-tengah kesulitan bangsa. Gereja berada di tengah-tengah masa yang sukar. Kesulitan bangsa. Kesulitan bangsa. Ya, ini bangsa mengalami masa yang sukar. Betul. Secara sosial terpukul, ekonominya terpukul. Ya. Betul. Kemudian gereja mengalami pembatasan di dalam ritual keagamaannya. Saya kira ini tidak bisa juga menjadi masalah bagi kita. Kita masih punya banyak cara seperti yang dilakukan Pastor Sam Samuel Pangalo pada malam hari ini. Ini adalah cara kita untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sulit ya, dalam hubungannya keagamaan ya. Dalam ibadah kita mungkin tidak bisa normal berkumpul, mengumpulkan jemaat dalam satu gedung, mengadakan ritual keagamaan seperti biasa kita lakukan. Tetapi kita punya cara-cara seperti ini melalui online. Nah, Pastor Efrat, sekarang Pastor berkata bahwa gereja harusnya tidak gereja harusnya tidak hidup
dengan rasa yang sukar, ya kan? Tetapi kita hidup di tengah masa yang sukar. Nah, Pastor bisa nggak sampaikan kepada pemirsa, kepada teman-teman kita, harusnya kita walaupun menjalani masa yang sukar, ada langkah-langkah apa yang harus kita ambil supaya betul-betul kita bertahan, kita tidak terbawa arus dengan masa yang sukar ini. Nah itu. Iya kan, kita kan perlu langkah-langkah atau apa yang harus kita buat supaya betul-betul ketika kita sekarang merasa kita ini nggak sukar sih, iya kan? Pastor Helpi Rais bilang tadi justru pandemi dia gemuk, Pastor juga naik, saya naik 6 kilo. Pak Semi Kanaitan yang barusan komentar juga naik berapa kilo Pak Semi Kanaitan? Silakan Pak Semi, kalau mau nelpon nggak apa-apa, mewakili wilayah Puhua tuh kan. Jadi langkah-langkah apa yang Pastor bisa berikan kepada kita supaya kita ketika kita ibarat udah gini lah kira-kira, dunia sekarang masa yang sukar, ibarat gelombang sedang betul-betul ganas, tapi kita ibarat perahu yang ada di atas gelombang itu. Sebesar apapun gelombang, perahu tetap ada di atas. Nah, bagaimana supaya kita tetap isu-isu yang dibangun itu kita jangan terpengaruh dengan hal itu hoax semuanya ya. Ya, jadi sama seperti anak-anak kita yang masih bayi, balita itu kan semua divaksin. Betul. Vaksin polio, vaksin ini, vaksin. Saya punya anak itu ada mungkin 9 macam vaksin. Vaksin ya kan. Nah, terus kalau kita tidak mengikuti itu ya gimana? Nah, ya. Jadi secara umum caranya, solusinya kita harus bekerja sama dengan pemerintah dengan masyarakat di sekitar kita. Pasarnya berarti kita semakin seru nih ya kan. Tapi kita udah tersambung dengan rekan kita di Surabaya, Pastor Nolvi Wungkana. Selamat malam, Pastor.
Haleluya, puji Tuhan, Wah, luar biasa. luar biasa. Ini tanda-tanda juga gereja Tuhan yang nggak mengalami masa sukar nih. Ini kelihatan berat badan udah naik 10 kilo nih. Pastor Efrat kenal nggak nih? Coba lihat mukanya nih. Ini sahabat saya yang luar biasa ini. Wah, coba Pastor ngomong sama dia dulu. Bagaimana kabar kawan? Jaga imun. Luar biasa baik. Dalam Wah, perlindungan luar Tuhan. biasa. Harus jaga iman dan imun. Nah, oke, Ini Pastor. imunnya. Nah, gitu. Pastor Novi, kita ada dalam acara 2 menit saja. Dan kita punya tema malam ini bicara tentang gereja di masa yang sukar. Nah, tadi pembicara dari Jawa Barat, narasumber kita Pak Helpi Rawis dan Pastor Efrat, sahabat Pak Nolfi rupanya sudah membicarakan bagaimana kita harus serius untuk menghadapi gereja hidup di masa yang sukar. Pastor Efrat berkata kita harusnya gereja tidak terbawa arus dengan masa yang sukar. Oke, saya iakan, dan memang kita punya Tuhan, kita harus berharap. Pastor Epa sudah berkata juga tadi bahwa untuk menghadapi dunia, khususnya Indonesia di masa-masa yang sukar seperti ini, ada 2 hal yang disampaikan tadi secara singkat. Bagaimana kita harus konsisten dari sisi teologisnya, dari sisi bicara iman kita harus konsisten, tetap berharap, berdoa, setia ibadah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendukung program pemerintah. Nah, Pastor sendiri di gereja lokal, mari kita curhat dulu nih sedikit-sedikit. Apa yang sedang dialami, apa yang sedang dijalani Pastor di tengah masa pandemi seperti ini. Silakan Pastor. Ya, memang ya seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Samuel Pangalo lewat apa yang disampaikan oleh Pendeta Efrat Worutu, itu adalah sesuatu yang sangat tepat sekali. Ya, gereja memang harus melakukan hal yang seperti disampaikan, berdoa, berserah, menyerah kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Ya, di tengah-tengah situasi keadaan ini, saya sebagai ya pemimpin rohani di sini hanya bisa menyarankan yang pertama ya kita harus mematuhi program pemerintah lah, gitu ya. Melakukan melakukan segala sesuatu dengan menurut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita sebagai anak Tuhan memang tidak terlepas dari kodrat kita sebagai umat pilihan, umat panggilan Tuhan. Amen. Yang telah dipanggil dan ditetapkan Tuhan. Nah, gitu kan. Ya, hanya berserah dan berharap bersandar kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa dapat menyampaikan hal itu kepada jemaat Tuhan untuk mendorong mereka di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ini, yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya, begitu ya. Ya, hanya bisa ya kita bersandar, berharap, berpasrah sama Tuhan. Wah, gitu. Pastor Nolfi, pasti sudah 1 tahun berjalan ini, kita sering mendengar, kami sering mendengar para pendeta-pendeta berkhotbah tentang bagaimana kita harus berharap, bersandar, berdoa, beriman kepada Tuhan. Pasti juga Pastor sebagai gembala sidang, apalagi Pastor sebagai pimpinan gereja ya, biro apa Pak? Iya, wakil sekretaris 2. Wah, sekretaris pimpinan gereja di Jawa Timur. Nah, pasti Pastor juga sudah sering khotbah di gereja, iya kan? Bagaimana khotbah kita untuk memotivasi jemaat? Iya kan? Kita berkhotbah di gereja, bicara kepada rekan-rekan pendeta-pendeta. Ya, mohon maaf ini koneksi buruk ya. Oh, ya, mungkin koneksi buruk ini ya. Halo? Halo? Oke, udah bisa? Halo, ya, bisa? Oke. Ya. Nah, Pastor sebagai gembala sidang, sebagai pimpinan gereja, wakil sekretaris yang ada di MD Jawa Timur, pasti sudah sering mengkhotbahkan atau berkhotbah di jemaat, di rekan-rekan hamba Tuhan. Saya rindu sekali, dan kami di studio sini dan khususnya jemaat kami Eklesia yang di Gorontalo ingin mendapatkan peneguhan kembali bahwa kalau toh kita masih bisa ada kuat berdiri di tengah masa yang sukar, itu semua karena anugerah Tuhan. Bisa khotbahkan kami 3-4 menit. Silakan Pastor. Nah, pasti banyak ayat pasti banyak ayat kan diingat. Silakan Pastor. Kami sama Pak Efrat mau dengar khotbah dari Pastor nih. Kalau berbicara masa yang sukar itu kan, masa yang sulit itu kan ya masa yang dimana secara
secara manusiawi kan gitu kan, kita diperhadapkan dengan sebuah tekanan yang sangat amat sangat berat sekali. Yes. Ya. Nah, sukar kalau kita lihat dalam bahasa Yunani kan di sana dikatakan dengan kata kalempos yang artinya masa yang sukar atau satu keadaan yang chaos kan gitu kan. Yes, yes. Yang dimana kita tidak bisa lagi mengontrol atau mengendalikan ya satu keadaan, ya baik ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian kan kita tidak berputus harap, berputus asa kan gitu kan, karena kita sebagai orang yang beriman, namanya gereja, orang yang percaya umat Tuhan, ya orang yang dipanggil, ditetapkan Tuhan menjadi anaknya Tuhan. Yes. Ya Tuhanlah harapan kita satu-satunya kan. Amen, gitu kan. amen. Ya, sebagai hamba Tuhan saya hanya bisa memberikan saran lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada malam ini, ya seperti yang sudah disinggung tadi, ya jadi anak Tuhan, jadi gereja Tuhan yang jangan lepas dari hubungan doa kita dengan Tuhan. Amen, amen. Nah gitu kan, karena doa itu besar kuasanya. Ya, pengalaman Elia, bagaimana dia berdoa dengan sungguh-sungguh, waduh luar biasa. Tuhan kabulkan, Tuhan jawab doanya. Suatu yang tidak mungkin, hujan akan turun di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu. Tapi dia punya keyakinan yang kuat, dia berdoa, dia minta, akhirnya terjadi. Nah gitu kan? Dan yang kedua tentu ya sebagai hamba Tuhan, ini hanya saran saya lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan. Amen. Gitu kan? Jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara yang ajaib, yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah gitu kan? Puji Tuhan, haleluya, itu menjadi pegangan kita. Dan yang ketiga tentu ya kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, teruslah membuka tangan, jangan pernah lupa, walaupun sukar dan sulit, terus buka tangan untuk layani Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa, ya. Ketika kita menghadapi hal yang sukar, seringkali tertuju pada kita, bagaimana saya harus keluar, bagaimana saya harus mendapatkan, bagaimana saya harus memperoleh, bagaimana saya harus hidup dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita lupa ini, ada satu cara yang sangat luar biasa menghadapi masa yang sukar, terus membuka tangan dan melayani Tuhan. Amin. Wow, gitu. Luar biasa. Ya. Amin. Poin yang ketiga, sepertinya sukar, tetapi kalau kita mampu lakukan, wah itu menjadi luar biasa. Iya. Di tengah masa-masa seperti ini ya. Dan layani Tuhan, ya gitu kan. Iya. Dan ada yang keempat, yang seringkali Pastor Samuel Pangalo juga lakukan, ya, saya terkagum-kagum dan luar biasa itu, dan menjadi ya spirit bagi saya juga, menjadi dorongan buat saya, yaitu apa? Untuk terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Yes. Itu dia. Memuji Tuhan. Bagaimana pengalaman Paulus dan Silas ya dalam kisah Rasul itu, kaki terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Terlepas. Luar biasa. Haleluya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan bagi hidup kita ketika kita terus memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tembok Yeriko bisa dirobohkan hanya dengan apa? Memuji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Masih ada poin lain? Ya, ini mungkin yang terakhir dari sekian banyak poin ya. Dari poin-poin. Tetap tenang di dalam Tuhan. Tetap tenang di dalam Tuhan ya. Dalam Tuhan. Ada lagu lama berkata gini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Haleluya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Wah, itu luar biasa, Pastor, atas kebersamaan malam hari ini.
Apalagi mau disampaikan ke kita, apalagi disampaikan ke sahabat karib nih, Pastor. Silakan, nggak apa-apa. Memang masa yang sukar di dunia ini kan kita tidak bisa menghindari, ya, pasti akan terjadi. Bahkan kan Tuhan Yesus sampaikan kan dalam Injil Matius pasal 24 itu kita tidak bisa hindari, pasti akan terjadi. Akhirnya kan, Iya, terus. Anak Tuhan, orang percaya sebagai gereja Tuhan. Akhirnya kan Petrus kan pernah berkata kepada jemaat yang ada di umat Tuhan waktu itu kan, kita adalah gereja, adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih Tuhan keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Ketika kita sudah masuk kepada terang yang ajaib, berarti kita ada dalam lingkup kuasa Tuhan. Kita ada dalam pantauan Tuhan. Amin. Kita ada dalam naungan kuasa Tuhan. Haleluya. Sebagai contoh waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kan Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Haleluya. Ada dalam naungan Tuhan. Amin. Kesukaran dan kesulitan di dunia ini yang tidak bisa dihindari, kita harus hadapi. Amin. Maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Seperti yang sudah disampaikan dan sudah dinyanyikan pujian tadi oleh Pastor Samuel Pengalo, oh itu luar biasa, tetap tenang dalam Tuhan. Tenang itu kan artinya apa? Tidak tawar hati, ya gitu kan? Wah. Ya gitu kan? Tidak gelisah, tidak bimbang, ya gitu kan? Itu kan tenang, ya gitu kan? Tidak gelisah, tidak tawar hati, tidak kecut hati, ya gitu kan? Jadi kita akan melihat sebuah terobosan-terobosan yang sangat luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Wah, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan ini. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Lalu baitnya berikut. Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Wah. Terima kasih banyak Pastor Nofli malam hari ini bisa bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja. Tak menyangka kita bisa ketemu di dunia pertemuan di udara ya. Satu waktu kita ketemu di Gorontalo, di kampung halaman Pak Efrat dan kampung halaman saya ya. Satu waktu kita ketemu di Gorontalo ya. Bisa Pak Efrat ya? Bisa. Ajak-ajak Pak Nanti kita buat program yang luar biasa. Oke, terima kasih pimpinan gereja Jawa Timur, Pak Gembala, Pak Nofli Ungkana. Saya seangkatan dengan adik Pak Nofli di Beji ya. Oh iya. Begitu kan, senang sekali pada malam ini dapat bergabung, dapat diundang. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Belum pernah kita kontak secara langsung, tapi pada malam ini saya bisa dikontak secara langsung. Ini luar biasa. Amin. Berkat Tuhan yang sangat luar. Saya sering mendengar ya Pastor Samuel Pengalo luar biasa, dan hari ini saya melihat memang betul-betul luar biasa. Haleluya. Apa yang aku dengar tidak sebanding dengan apa yang aku lihat hari ini. Haleluya. Satu waktu kita ketemu ya, Pak Efrat janji ya, Pak Efrat udah janji mau ajak ke Gorontalo. Oke, selamat malam. Salam untuk jemaat, untuk keluarga yang ada di Jawa Timur sana. Amin. Nah, Pak Efrat, kita lihat kondisi sekarang ini, hal-hal yang seperti ini telah dialami teman-teman. Mereka begitu luar biasa, spirit mereka tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, Pastor Efrat yang ada dalam studio, saya kasih kesempatan khotbahkan kepada seluruh pemirsa malam hari ini bagaimana posisi gereja menghadapi masa yang sukar. Dan saya tertarik tadi Pastor Efrat bilang konsisten. Silakan ulangi bahasa konsisten itu, mau apapun tentang konsisten dari sisi teologis untuk menghadapi masa yang sukar. Silakan Pastor. Yang pertama saya mau katakan bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita. Amin. Kita punya tujuan bukan hanya dunia, tetapi kita punya tujuan hidup dalam kekekalan di dalam sorga. Dan untuk mencapai sorga, kita memerlukan iman yang dimurnikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratan Petrus pertama, ayat
6 dan 7 saya bacakan sebentar. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Amen. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, saya memberi pesan, cara pandang kita terhadap situasi dan kondisi, kita harus pandang dengan cara yang positif, dengan mata yang positif. Kita harus melihat ke dalam Alkitab bahwa Alkitab telah menulis semua yang akan terjadi di dunia ini, ya, telah dicatat di dalam Alkitab. Ada yang menggembirakan, ada yang tidak menggembirakan, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Dan pandemik ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Mari kita menanggapinya dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik sesuai dengan ukuran-ukuran firman Tuhan. Kita melihat ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita semua. Dan untuk itu, menjaga iman kita menjadi murni, kita harus konsisten berdoa. Kita konsisten menyembah dan memuji Tuhan. Kita konsisten membawa persembahan kepada Tuhan. Jangan mengurangi aktivitas kita dengan Tuhan. Jangan mengurangi aktivitas kita dengan itu Tuhan. Masuk bagian dari konsisten. Iya, konsisten. Kita koma di situ, jangan dulu titik ya. Kita masih banyak yang nelpon malam hari ini, Pak Pastor Efrat. Saya mau Pastor Efrat akan close kita malam hari ini, tapi dengan bukan lagi sebagai seorang guru atau pengajar. Pastor adalah sebagai pimpinan penginjil di Jawa Timur. Khotbahkan kami dengan penginjil, bukan seorang guru ya. Kita sambung dulu dengan rupanya dari Sulawesi Utara nih, dari Kota Mobagu. Selamat malam Pastor Noldi Pangke. Selamat malam. Wah. Senior. Wah. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita berdua harus menyampaikan dulu ya kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Kita punya sahabat, kita 2 tahun di Romangun, kemarin 3 hari kemarin dipanggil Tuhan ya, saudari atau almarhumah Angel Barens ya. Ya, semoga teman-teman atau keluarga yang nonton malam hari ini mereka juga tetap dikuatkan dengan kata-kata kita, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi Angel ya, sahabat yang luar biasa, punya suara emas yang mantap sekali, tetapi Tuhan beracara lebih dulu dari kita yang masih hidup malam hari ini. Oke, Pastor Noldi, ini kita bicara malam hari ini tentang bagaimana gereja di masa yang sukar. Bagaimana menghadapi, menjalani, bagaimana menghidupi apa saja pandangan gereja Tuhan tentang masa-masa yang sukar sekarang. Pastor sebagai seorang gembala sidang, bagaimana menjalani masa sukar khususnya di masa pandemi seperti ini yang ada di daerah Kota Mobagu sana, Pastor. Mari silakan membagi pengalaman kesaksian. Silakan, Pastor. Oke, luar biasa, tiba-tiba saya diundang untuk masuk di acara yang luar biasa ini bersama dengan kakak rohani saya. Yes. Di masa yang sukar ini memang ada begitu banyak orang mulai khawatir, bimbang. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, hanya prinsip bahwa kita bukannya sekedar taat kepada hal-hal yang kita lihat sekarang ini, aturan pemerintah itu harus. Tapi kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Yes. Artinya karena orang percaya harus meyakini firman yang kita dengar itu harus menjadi perjalanan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Hidup itu Tuhan yang tentukan. Yang harus dilakukan di masa yang sukar ini yaitu taat kepada firman Tuhan. Yes. Bukan firman Tuhan. Hari-hari ini ada statement yang saya buat atau pandangan saya, pemerintah memiliki 5M. Nah, namanya prokes, protokol kesehatan. Pastor 6M. Pastor 6M. Iya, 6B. Kalau saya 6B. Oh, 6B apa aja itu, Pastor? Protokol kerohanian. Jadi berdoa. Yes. Beribadah. Baca firman. berbuat baik dan bertobat.
Artinya kita harus lebih dari hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini. Karena kalau hanya bicara pakai masker, ya itu saya pakai masker di dalam rumah ini. Lagi habis doa di dalam rumah jemaat. Ini tidak bisa menghalangi kalau memang Tuhan izinkan kita harus kena virus. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah di mana kita harus belajar untuk taat dan percaya Tuhan yang pelihara kita. Yes. Amin. Artinya Tuhan yang memberikan kekuatan. Artinya aturan pemerintah kita jalankan. Artinya aturan pemerintah kita jalankan. Haleluya. Tetapi kita juga betul-betul harus taat kepada apa yang firman Tuhan juga katakan. Iya kan? Nah, maaf Pastor, saya tolong ulangi lagi itu 6B. Tadi suara pastor terputus. Itu pasti jemaat juga ingin dengar apa itu 6B. Kalau pemerintah 5M, pastor 6B. Tolong sampaikan lagi. Tadi agak terputus. Saya minta maaf karena ada anak-anak sekolah minggu yang ganggu saya sementara siaran langsung ini. Jadi saya memiliki pandangan bahwa kita perlu taat kepada protokol kerohanian. Yes. Karena kerohanian itu yang paling inti dalam kehidupan kekristenan kita. Yaitu 6B. 6B. Pertama, berdoa. Yes. Ya. Kedua, beribadah. Beribadah, oke. Ketiga, baca firman. Sorry. Ketiga apa? Baca firman. Baca firman. Keempat, berbuat baik. Berbuat baik. BB. Ya. Kelima, berserah. Yang keenam, tolong ya stop. Yang keenam disebut tapi panjang. Bertobat. Nah. Karena kerajaan sudah dekat. Nah, gitu ya. Pastor sendiri punya pandangan sendiri tentang melihat pandemi COVID-19 dan sudah mengeluarkan 6 hal tadi, 6B. Iya kan? Nah, bagaimana dari lingkungan pengembalaan pastor itu sendiri? Sudah 1 tahun. Berapa banyak burung gagak, berapa banyak orang-orang yang tanpa pernah pastor pikirkan Tuhan kasih ke sana. Karena kita mau tidak mau bicara tentang sebuah pengembalaan, pasti ada jalan keluar ketika kita mengalami hal-hal yang sepertinya dalam tanda kutip, sepertinya kita ini sudah dalam kondisi yang seperti ini, tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan. Gimana Pastor? Saya melayani di satu desa, jadi saya bukan di Kota Mobagu, saya di Bola Mongondo, Induk. Oh gitu ya. Nah, itu desa Tungoy 2. Itu desa yang di pinggiran Bola Mongondo. Selama saya menjadi gembala 2 tahun 7 bulan ini, ya saya melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Yes. Masa yang sukar ini Tuhan tiba-tiba mengirimkan orang untuk membawa berkat di pastori. Ada jemaat yang dulunya tidak memberi, sekarang dia memberi karena dia mulai sadar bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan itu perlu diperhatikan oleh setiap jemaat. Bukan sekedar secara organisasi, tapi saya melihat ketika saya menabur dengan firman, saya memberikan mereka pengajaran firman, maka di masa sukar ini mereka diubahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Wow. Itu hal itu juga yang dialami oleh pastor kita dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat seperti apa juga yang pastor rasakan malam hari ini. Nah, mungkin ada rekan-rekan kita seangkatan yang ada mungkin dari Jakarta, usia-usia kita, masa-masa praktek. Pastor tolong sampaikan kepada teman-teman yang sudah menjadi gembala, mungkin mereka di desa atau mereka di mana saja tetapi sekarang merasakan tekanan dalam pelayanan karena faktor pandemi 19. Silakan Pastor. Saya memberikan bukan nasihat, tapi memberikan kekuatan lewat pengalaman hidup saya. Saya katakan tadi bahwa saya baru menjadi gembala 2 tahun 7 bulan. Tapi itu di desa, bukan di kota. Jemaat saya banyaknya petani. Tapi saya percaya bukan masalah pekerjaan. Tapi bagaimana ketika firman itu ditabur, mereka mulai melakukan. Dan harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yes, amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hamba-hambanya. Kalau dia sudah panggil kita, pasti dia yang akan memberikan kecukupan dalam setiap pelayanan kita.
Luar biasa pertemuan malam hari ini, Pastor. Iya kan? Haleluya. Saya lihat Pastor juga. Sam sudah tahu, saya ikut dengan tim BAS. Saya sudah lihat begitu banyak mujizat di pedalaman. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka yang merintis. Amin. Saya adik gembala, 45 tahun papi saya jadi gembala. Saya sudah lihat dari kecil bahwa hamba-hamba Tuhan yang tetap melakukan firman, setia melayani Tuhan, Tuhan pasti tolong. Wow, Tuhan pasti tolong dalam kondisi apapun. Yang penting lakukan proker 6B. Amin. Pastor Noldi, terima kasih ya udah bersama dengan kami ya. Terima kasih. Iya, saya Pastor nelpon Sam. Pastor karena Pastor ada komen di komen FB, jadi saya menghargai. Wah, ini teman kami harus hubungi beliau karena beliau juga seorang hamba Tuhan yang sampai sekarang Tuhan berkati. Salam untuk keluarga jemaat Tuhan yang khususnya yang selesai doa malam hari ini. Tuhan memberkati, Pastor. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Amin. memberkati Ya. Pastor Noldi. Pangkei. Wow, Pastor, kita akan closing malam hari ini. Ya. Saya minta Pastor ambil semua kesimpulan dari apa yang disampaikan dari Jawa Barat, Ya. Surabaya, tadi kota daerah Bolmong Induk ya. Ya. Silakan Pastor khotbahkan kami malam hari ini. Menarik juga 6B terakhir itu bertobat. Silakan Pastor khotbahkan kami malam hari ini. Iya. Nah. Dari semua komentar, semua pernyataan dari hamba-hamba Tuhan, saya kira kita sama semua bahwa dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit dan makin sulit, makin sukar dan akan sangat sukar kondisi pada hari-hari ini, iman kepada Yesus harus tetap dikerjakan. Amin. Dengan konsisten. Yes. Ya, yang tadi itu, yang saya katakan itu berdoa, yang kita semua sepakat ya, yes. Melayani Tuhan. Yang tadi itu yang terakhir menarik bertobat. Artinya kita harus konsisten menjaga kekudusan. Yes. Karena dengan kekudusan kita dapat melihat Allah, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya kalau kita tidak konsisten. Hidup dalam kekudusan. Yeah. Hidup dalam kekudusan artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan menurut ukuran-ukuran firman Tuhan. Yes, yaitu ya. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah yang telah ditetapkan di dalam Alkitab itu kita harus lakukan dengan disiplin dan konsisten. Konsisten ya. Ya, ini nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita perhatikan dan jangan sampai nilai-nilai itu berkurang di dalam diri kita. Ya, harus tetap terjaga hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kualitas hidup kita tetap terjaga, ya, iman kita tetap terjaga, ya, jiwani kita tetap terjaga, kehidupan rohani kita tetap terjaga, dan perbuatan-perbuatan kita secara lahiriah juga tetap terjaga. Semua baik. Jadi di dalam hubungannya dengan dunia kita baik, hubungan dengan Tuhan kita baik. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi dengan kita, maka kita akan mengalami kebesaran Tuhan yang amat-amat dahsyat. Nah, saudara-saudara, pemirsa, sahabat yang sampai saat ini sekian banyak nonton live streaming kami malam hari ini, saya juga mau berkata, saya ambil sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan Jawa Barat, Surabaya, Jatim, dari Bolmong Induk, bahwa apapun yang kita alami, kita jangan sampai sekali-kali bergeser rasa percaya kita kepada Tuhan. Saya ambil kesimpulan bahwa sekali Tuhan tolong kita, sekali Tuhan menjawab doa kita, sekali Dia melindungi kita, Dia tetap akan melindungi kita. Yang penting jangan sampai kita bergeser satu titik saja, satu langkah iman kita bergeser. Ingat Petrus, dia gagal ketika dia akan menghampiri Tuhan, dia gagal ketika imannya bergeser. Tadinya yang 100%, dia tinggal mungkin 90% rasa percaya. Tapi dengan nilai yang kecil itu, maka dia hampir dia binasa waktu dia mengiring Tuhan. Pastor Repat, lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Yes. Jemaat Tuhan di dalam gereja-gereja lokal
bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Topanglah gembalamu. Ya, kalau ada jemaat yang lemah, mari topanglah dia supaya dia menjadi kuat kembali. Kalau ada jemaat yang sudah meninggalkan persekutuan dalam komunitas gereja, mari ajak dia dengan kasih supaya dia bisa bergabung dalam komunitas gereja dan dia bisa berdoa bersama-sama, saling menopang, menguatkan ya di dalam komunitas gereja itu. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti yang saat ini, mari kita bergandengan tangan. Jangan melepaskan diri dari komunitas yang begitu bernilai, yaitu perhimpunan anak-anak Allah. Amin. Di dalam setiap gereja lokal. Cintailah gereja lokal di mana engkau berada. Ya, loyallah kepada gereja lokal di mana engkau berada. Sebab dengan pembinaan, bimbingan gereja lokal, imanmu akan semakin kuat. Kehidupan rohanimu akan semakin meningkat. Engkau akan bertumbuh sehat secara rohani dan engkau akan baik secara jasmani. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kehidupan jasmani akan diberkati, itu juga ditentukan dari kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan jasmani kita dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Kita rindukan orang lain diberkati, finansial diberkati. Jangan lupa, berkat itu tidak datang serta-merta secara otomatis. Tetapi ketika jasmani kita mau diberkati, maka perbaiki kehidupan rohani kita. Ya. Jadi kehidupan rohani kita harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita abaikan kehidupan rohani. Karena kalau kita hanya hidup sehat secara jasmani, rohaninya tidak sehat, kita gagal dalam hidup ini. Ya. Kalau kita hanya hidup rohani sehat, jasmani juga tidak sehat, kita juga rasanya hidup ini sia-sia. Kita harus sehat dua-duanya, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, kita harus topang, makanya kita harus topang pemerintah. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah supaya jasmani kita sehat. Betul, imun kita terjamin. Iya, betul ya. Jangan hanya berkata doa, tetapi kita tidak memperhatikan imun kita seperti itu. Iya, jadi kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah sehat jasmani kita harus berada di dalam gereja. Gereja, betul. Maksudnya gereja dalam hal ini mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, aktif dalam kegiatan gereja, meningkatkan aktivitas rohani kita supaya kehidupan rohani kita sehat. Betul, luar biasa. Pemirsa, saya mau berkata malam hari ini kepada kita semua yang masih setia bersama dengan kami bahwa akhir-akhir ini gereja diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sukar. Tetapi saya mau berkata, jangan sampai gereja terbawa arus dengan suasana yang sukar. Ingat, Tuhan sudah mengalahkan masa yang sukar di zaman gereja mula-mula. Tuhan yang sama akan mengalahkan masa yang sukar yang kita hadapi sekarang. Percaya. Haleluya. Saya host Pendeta Samuel Pangalo, tamu saya Evert Wawruntu. Sampaikan, tetap semangat, tetap setia, konsisten dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor doakan bangsa kita dan yang nonton malam hari ini. Terpujilah namamu Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi pemerintah kami dari presiden sampai pemerintah yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok. Kami percaya hikmat kekuatan dari Allah turun atas pemerintah kami, sehingga mereka dapat mengatur bangsa ini dengan baik dan benar, dan mengurus masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Dan untuk kemuliaan namamu ya Tuhan, sejauh mana program ini bisa dijangkau dan didengar, siapapun yang mengikuti program ini baik live maupun rekaman, kami percaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, kuasa kemuliaan Allah ada bersama-sama mereka. Kalau mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang susah dihiburkan Tuhan, mereka yang lemah diberikan kekuatan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus bekerja sempurna dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi dalam acara 2 menit saja pada besok hari, jam yang sama 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Tanah airku Indonesia. Haleluya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta,